print, nah ini berarti A di sini variabel, B variabel ya. Kemudian ini yang disebut dengan apa? Ekspresi. Ekspresi di sini dia menggunakan operator plus. Begitu seterusnya. Nanti yang dihasilkan berarti kalau variabel berarti yang ditampilkan apanya? Nilainya nih ya, kayak A itu kan 10, berarti yang ditampilkan 10. Kemudian di sini B itu juga variabel kan, berarti yang ditampilkan 3. Sedangkan di sini A yang diapit tanda kutip berarti dia apa? Dia string, ya. Berarti yang ditampilkan ya apa adanya string. Nah, kalau ekspresi yang ditampilkan hasil operasinya, ya. Ini kan ekspresi di sini yaitu A plus B, ya. Jadi yang ditampilkan hasil operasinya yaitu 10 ditambah 3, 13. Gitu seterusnya sampai bawah. Jelas ya? Kemudian untuk komparasi atau perbandingan, ini juga kalian sudah sering gunakan, hanya simbol-simbolnya saja yang mungkin berbeda ya. Untuk lebih besar ini sama, lebih kecil ya. Untuk gampang mengingatnya gimana? Kita kasih garis saja di depannya ya. Kasih garis depannya kan B, berarti ini lebih besar. Berarti ini kasih garis depannya yaitu jadi K ya, berarti ini lebih kecil. Nah ini sama dengan nah, jadi kalau sama dengannya double, itu artinya dia membandingkan ya, bukan memberi nilai. Kalau sama dengannya 1, nah itu berarti dia memberi nilai, penugasan. Nah, jadi di sini dia membandingkan apakah A sama dengan B, nilainya itu apakah sama gitu ya. Kemudian ini tidak sama, lebih sama dengan, ini kurang sama dengan. Nah, hasil dari penggunaan operator komparasi itu menghasilkan yang akhir berupa nilai logika, yaitu false dan true. Ya, kalau aritmatika tadi hasilnya berupa bilangan, ya, bisa berupa integer ya kalau tadi contohnya. Nah ini contohnya. Ya, print A lebih dari B, berarti A-nya berapa? A-nya 5, B-nya 10. 5 lebih dari 10 sama dengan, nah, berarti hasil ekspresinya adalah false, ya. Nah, ini jadi ini hasilnya. Ya, udah ya. Kemudian berikutnya operator penugasan. Nah, operator penugasan atau assignment itu simbolnya adalah sama dengan. Nah, jadi kalau sama dengannya tunggal itu berarti dia operator penugasan atau memberikan nilai pada variabel di sebelah kirinya ya. Nah ini jadi operator penugasan itu sebenarnya hanya ada satu, yaitu sama dengan aja. Tapi di sini dia mempunyai beberapa varian shortcut ya. Jadi penggabungan dengan operator aritmatika lainnya atau operator-operator lainnya. Contohnya ini. Ini kalau A sama dengan 10, nah itu berarti dia memberi nilai 10 pada variabel A. Kemudian A plus sama dengan 5, itu artinya A sama dengan A plus 5. Jadi menambahkan pada dirinya sendiri. Ini menambahkan 5 pada A, mengurangkan 3 pada A, mengalihkan 6 pada A, itu semua ya. Jadi di sini membagi 8 pada A. Jadi A dibagi 8. Kalau persen tadi apa? Modulus ya. Sisa hasil bagi. Berarti A modulus 9 gitu. Ya, nah ini operator bitwise nih. Logika, ya. Paham ya ini ya? Paham? Untuk ya. Kita lanjut. Nah, contohnya apa nih? Nih contohnya. Print A sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 10A. A-nya apa? 10. A sama dengan 10, 10. Itu hasil yang kita lihat. Oh iya, A sama 10, 10 ya. Kemudian print A minus 3. A minus, berarti ini A sama dengan A dikurang 3. Yang ini A sama dengan A dikali 6. Ini A dibagi 8 ya. Ini A sama dengan, karena A jadi float kita ubah lagi menjadi integer. Oh, jadi dikonversi.
Ya, jadi hasilnya nanti yang ada di bawah. Ini berarti A sama dengan A pangkat 1 ya. A sama dengan A dan 2. A sama dengan A or 3. Ini N ya, AN 2. A or 3. A SOR 4. A sama dengan A SOR 4. Nanti itu di bawah. Ini A sama dengan A shift right 4. Ini shift left 2. Nah, ya, A sama dengan bintang 6, bintang sama dengan 6. Berarti A dikali 6. A dikali 6 kenapa 72? Hah? A-nya di sini sudah berubah menjadi 12 nih terakhir di atasnya. Ya. Jadi A-nya di sini kan A terakhir kan A-nya 12 ya, yaitu A dikurang 3. A terakhir di sini berapa? 15 kan? Berarti 15 kurang 3 12. Berarti 12 kali 6 72 gitu seterusnya, ya. Nilainya nyambung ke bawah. Nah, yang berikutnya operator logika. Operator logika di sini dia juga menghasilkan nilai logika yaitu true dan false, ya. Dan dia operannya operannya berupa data logika juga. Tapi nggak juga sih, nggak mesti, ya. Nah, ini contohnya nih. Print true and true. Nah, untuk logika N itu kuncinya apa? Atau hukum dasarnya? Hukum dasar operator N. Dia akan menghasilkan nilai true jika keduanya true. Selain itu false. Kalau yang OR? Ya, jika salah satunya true atau jika dia akan menghasilkan nilai false jika keduanya false. Selain itu true. Kalau not, lawannya atau negasinya udah. Oke, jadi kita paham kunci hukum dasarnya itu, maka kita akan bisa mengerjakan operasi logika. Ya, contohnya nih true and true hasilnya apa? True. Ini hasil. Nah, yang berikutnya operator keanggotaan atau membership. Nah, jadi di sini kita memiliki kata khusus atau disebut juga sebagai operator dinamakan khususnya karena operator ini yang ada di Python ya. Kemudian operator khususnya disebut operator keanggotaan atau dalam bahasa Inggrisnya membership operator. Dia hanya mempunyai dua varian yaitu in dan not in. Ya, jadi hanya untuk ngecek aja apakah ini merupakan bagian dari data atau bukan. Ya, in bernilai true jika suatu nilai ada di dalam sequence-nya. Not in bernilai false jika suatu nilai tidak ada di dalam sequence. Nah, jadi di sini contohnya di sini perusahaan sama dengan Microsoft, list pulau sama dengan Jawa, Sumatera, Sulawesi. Penulisannya berarti ini data dictionary ya, kita belum ya. Nah, ini data dictionary yaitu mahasiswa sama dengan, jadi dia mempunyai dua anggota yaitu atribut ya, disebut dengan nama, mempunyai dua atribut atau dua anggota yaitu nama dan asal. Nama di sini yaitu Landis Fabri, asal Lamongan. Nah, kemudian kalau kita print, apakah C ada di dalam variabel perusahaan? Nah, cara penulisannya berarti di sini, ini nilai yang akan dicek keanggotaannya. Nah, ini perintahnya in. Kemudian ini nama datanya. Ya, nih. Perusahaan. C in perusahaan ada nggak? Perusahaan itu apa? Perusahaan Microsoft kan? Berarti C ada nggak di dalam Microsoft? Ada kan? Berarti ini nilainya apa? True. Ya. Nah, kemudian ini print apakah Z tidak ada di variabel perusahaan? C not in perusahaan. Nah, berarti di sini C ada di dalam perusahaan tidak? Tidak ada kan? Berarti ini hasilnya apa?
false, ya. Ya, gitu. Madura in perusahaan. False. Madura not in perusahaan. True. Nama in mahasiswa. Mahasiswa apa? Nih. Berarti true. Ya, tuh hasilnya nih. Apakah C ada di variabel perusahaan? Tadi hasilnya true ya. Apakah Z tidak ada di dalam variabel perusahaan? Hasilnya false. Oh, false harusnya true ya. Tapi emang dia kan tadi di sini false ya. Mana? Mana sih? Ini ya. C not in perusahaan. Berarti kan false kan? Iya, benar ya false. Apakah Madura ada di dalam variabel list pulau? False. Madura variabel list pulau true. Ya, udah ya, cuman gitu-gitu aja. Kalau yang identitas itu ngecek ininya apa nih? Memiliki operator spesial lainnya yaitu operator identitas. Dia didefinisikan dengan is dan is not. Yang tadi in dan apa? Not in. Ya, kalau sekarang is dan is not. Is bernilai true jika dua variabel bersifat identik baik dari segi nilai maupun penempatan lokasi memori. Is not bernilai false jika dua variabel tidak identik baik dari segi nilai maupun penempatan lokasi memori. Jadi kalau ini kita tidak bisa menilainya ya karena kita kan nggak tahu lokasi jadi memori. Jadi yang bisa menentukan true atau false ya udah dari programnya ya. Contohnya di sini dia memberi nilai 5 untuk variabel A, 5 untuk B. Kemudian list A di sini mempunyai anggota 1, 2, 3. List B 1, 2, 3. Nama A Budi, nama B Budi ya. Kemudian print A is B. Nah ini perintahnya nih, A is B. Hasilnya di sini true ya. Kenapa true? Karena ternyata memang dia menempati lokasi memori yang sama. Kedua ini nilai 5 ini pada A dan B. Jadi identik kan penempatan di memorinya sama, nilainya juga sama. Nah yang ini dia menghasilkan false. A is not B. Oh iya karena dia identik kan. Jadi kalau disebutkan is not maka hasilnya adalah false. Nah, kemudian list A is list B. Nih, hasilnya ternyata false. Nah, berarti dia meskipun nilainya sama di sini, nilainya identik sama, tetapi lokasi memorinya berarti berbeda sehingga dihasilkan nilai false. Ya. Kemudian list A sama dengan list B. Ya, true ya. Ini kan berarti apa? Membandingkan kan? Sama kan ya? Nih sama ya. Nah, berarti true hasilnya. Kalau yang ini, nah kalau is ini berarti kita juga nggak bisa menilai lagi ya apakah dia benar atau salah karena di sini berkaitan dengan memori. Nama A is nama B. Tapi ternyata di sini hasilnya true. Berarti dia menempati lokasi memori yang sama. Kemudian yang ini nama A is not nama B. Oh iya, dia false ya, karena harusnya dia is ya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Variabel A dan B sama-sama memiliki nilai 5 dan ketika diperiksa mereka equal dan identikal alias interpreter Python menaruh nilai dari kedua variabel tersebut pada lokasi yang sama dalam memori. Kemudian kalau yang list A dan list B memiliki nilai yang sama, tapi setelah dites ternyata lokasinya berbeda nih. Mereka berdua tidak identikal meskipun nilai mereka berdua equal, artinya interpreter Python menaruh nilai dari dua variabel tersebut pada tempat yang berbeda pada memori. Misalnya tadi pas ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di sini dulunya, nanti
Belum tentu. Ya. Jadi kalau misalnya A sama dengan A nilainya sama dengan B. Kalau kalau dia menempatin lokasi memori yang sama ya, kalau menggunakan operator is berarti nilainya true. Kalau menggunakan operator is not berarti false. Tapi di sini yaitu untuk menentukan letak memorinya itu yang kita belum tahu ya, posisi lokasi memorinya. Nah, untuk mengetahui ID atau lokasi penyimpanan suatu data kita bisa memanggil fungsi ID. Jadi ID itu berarti ngeceknya pakai ini, pakai fungsi ID. Kalau ID-nya sama berarti ya dia menempati lokasi yang sama nih. Pada kode di atas kita menyisipkan nilai merah sebanyak 2 kali dan Python menempatkan 2 nilai tersebut di lokasi yang berbeda di dalam memori. Ini kan beda kan? Jadi untuk ngeceknya kita bisa menggunakan ID. Nih ID 10 dia sama berarti identik. Nah, yang berikutnya ini operator bitwise ya. Operator bitwise ini dia sebenarnya mengoperasikan operan yang bertipe biner. Jadi 0 dan 1 ya. Jadi operator terakhir yang kita bahas ini adalah bitwise yang berhubungan dengan angka biner. Nah, jadi dia operator ini mengoperasikan operan dengan angka biner atau 0 dan 1 ya. Nah, jadi sebelum kita mulai kita bisa mengetahui. Nah, jadi yang disebut dengan biner itu adalah sistem bilangan yang hanya mempunyai 2 anggota yaitu 0 dan 1. Sedangkan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem bilangan berapa? 10 atau desimal. Itu yang kita gunakan sehari-hari ya. Kenapa disebut desimal? Karena 10, apanya 10? Benar, karena 10, apanya 10? Simbol angkanya hanya terdiri dari 10. Apa? Berapa sampai berapa? 0 sampai 9. Itu. Jadi disebut dengan sistem bilangan desimal. Dia mengenal 10 simbol angka. Nah, kalau biner itu kan artinya 2. Karena dia hanya mengenal 2 simbol angka yaitu 0 dan 1. Nah, jadi untuk mengoperasikannya di sini kita harus mengoperasikan manual ya. Di sini kita harus konversi dulu sistem bilangan desimal ke biner. Ya, tapi kalau kamu coba di Python-nya kan dia langsung otomatis ya. Jadi mereka si softwarenya ini program akan mengkonversi ya sebenarnya semua bahasa tingkat tinggi yang diterima oleh program itu semuanya akan dikonversi ke bahasa mesin ya. Karena pada dasarnya kan komputer hanya paham atau mengerti bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah yaitu 0 dan 1. Nah, contohnya di sini print format 0. Nah, di sini format di sini untuk memformat sistem desimal ya ke bilangan biner dengan 8 digit nih. Jadi 08B 8 byte ya. Hasilnya jadi ada 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus di sini misalnya 1 di sini kan desimal ya. Nah, di sini kalau kita gunakan format 1, ini dalam tanda kutip 08B, jadi dia dikonversi ke bilangan biner dengan jumlah digit 8. Nah, ini juga nih. 2 dengan menggunakan fungsi format dia menjadi nih 0. Kamu udah tahu kan cara konversi desimal ke biner? Sudah belum? Nih, 37 misalnya. Binernya menjadi seperti ini. Hah? Gimana? Udah?
Ya, diapain? Hah? Dibagi? Bagi dua. Kan biner itu basis dua kan, sistem bilangan dua kan. Jadi basisnya dua, basis bilangannya dua. Jadi selalu dibagi dua atau dikali dua. Nah, kalau oktal berapa? 8. Nah, itu berarti basisnya 8. Untuk konversinya berarti dibagi 8 atau dikali 8 pangkat. Sama juga, dikali 2 pangkat. Dibagi. Jadi desimal ke biner itu berarti dibagi basisnya yaitu 2. 37 dibagi 2 berapa? 16 apa? 18 sisa di 18 sisa 1. Tulis 1. Tuh, tulis 1. Sekarang 18 bisa dibagi 2 berapa? 9 sisa 0. Tulis di sebelah kirinya 0. Sekarang tadi 9 kan? 9 dibagi 2 4 sisa 1. Tulis lagi 1 di kirinya. Kemudian 4 dibagi 2 2 sisa 0. Tulis sisanya ya 0. Terus 2 dibagi 2 1 sisa 0 kan? Nah, tulis dulu sisanya 0. Nah, sekarang 1 bisa dibagi 2 nggak? Ya nggak bisa kan? Tulis 1. Nah, itu binernya. Sama kan? 1, 0, 0, 1, 0, 1. Kalau 0 di sebelah kiri kan nggak mempunyai nilai kan? Ya. Ya, kalau mau dijadikan 8 digit ya tinggal ditambahin aja. Sampai sini paham untuk konversi ke biner? Nah, sekarang? Hah? Oh, ada yang masuk. Oh, otomatis ya kalau begini ya. Udah ya? Kayaknya enak banget. Nah, itu dari desimal ke biner. Nah, sekarang dari biner balikin lagi ke desimal gimana? Dikali 2 pangkat. Jadi di sini kita lihat ini apa sih? Kok muncul beginian? Oh. Jadi di sini kita kalikan 2 pangkat ya, 2 pangkat. Pangkatnya itu sesuai dengan posisi digitnya. Jadi dimulai dari kanan, ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dimulai dari 0 ya. Nah, berarti di sini 1 dikali 2 pangkat 5. Berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2. 32. 32. Nah, 0 nggak usah dihitung lah ya. Berarti langsung ke 1 dikali 2 pangkat 0, 1, 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. 1. Berarti 32 tambah 4. Nah, benar kan?
Udah ya? Udah benar ya? Nah, jadi untuk konversi apa? Untuk konversi ke biner, kamu tinggal bagi dua. Sisanya jangan lupa ditulis, meskipun 0 tetap ditulis ya. Jadi tulisnya dari kanan ke kiri. Nah, sebaliknya untuk desimal berarti kamu tinggal kalikan 2 pangkat. Pangkatnya hitung digitnya dari kanan yaitu 0 ya. Nah, sekarang untuk simbol bitwise itu ada AND, ada OR, ada SOR. Kalau hukum dasarnya sama ya untuk AND dan OR dengan yang logika. Jadi bedanya apa logika dan bitwise? Itu tadi kalau logika dia hasil akhirnya bernilai true dan false, ya kan? Hasil akhirnya bernilai true dan false. Jadi hasil akhirnya bernilai boolean. Nah, kalau bitwise ini hasil akhirnya bernilai nilai angka. Jadi bukan bernilai true dan false, ya. Nah, untuk hukum dasarnya sama untuk and true akan true. Untuk or false akan false, lainnya true. Untuk SOR itu gimana? Jika salah satunya true, dia akan menghasilkan true. Jika salah satunya ya. Jadi dia akan true kalau 0 SOR 1 atau 1 SOR 0. Itu true. Jadi kalau 1 SOR 1 hasilnya apa? Hasilnya dia akan true jika salah satunya true. Berarti kalau dua-duanya true? Oh, saya udah dibilang dia akan true jika salah satunya true. Ya. Jadi kalau dua-duanya true ya false. Kalau dua-duanya false? False juga. Ya, jadi dia true kalau salah satunya true. Udah gitu aja. Ya. Nah, kalau shift di sini dia geser. Kalau dia gini berarti gesernya ke kanan. Kalau dia gini berarti gesernya ke kiri, ya. Bacanya apa? Shift right, shift left, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini panjang buat ini aja sih. Panjang buat format dan tampilin. Nah, ini hasilnya ini. Pusing deh, jangan lihat itu deh. Lihat yang ini aja, kelatihannya ini aja. Jadi di sini misalnya A sama dengan 23, B sama dengan 17, C sama dengan 8. Hasil sama dengan A lebih dari B, N, C lebih dari B. Print hasil, maka hasilnya apa di sini? Dua tiga lebih dari 17 true, 23 lebih dari 17 8 false. Berarti hasilnya false ya. Kemudian yang ini, yang bawah false juga. A23, B17 ya, false ya. Berarti A tidak sama dengan B. Nah, sekarang bitwise. Hasil A dan B. Nah, jadi kalau logika itu N ya operatornya. Tapi kalau simbol begini berarti dia bitwise. Dibedakan ya. Nah, berarti kalau bitwise di sini A-nya berapa? 23, B-nya 17. Jadi mau nggak mau di sini kita harus konversi dulu. Ya. A sama dengan 23. Jadi kalau di konversi gimana? Ayo. 1, terus hah? 23. Berapa? 23 bagi 2 sisa 1 kan 11. Berarti 1 lagi ya. Terus 1 lagi. Terus 0. Terus hah?
1, benar. Begini. 23 bagi 12 kan sisa 1, 11. Ya. 11 bagi 2 sisa 1, 5. 5 bagi 2, 1, 2 ya. Iya benar. 2 bagi 2, 0, sisa 0. Benar ini ya. Ya kalau mau membuktiin dibalik aja. Jadi 2 dikali 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 berapa? 8. 2 pangkat 4, 8. 16, Bu. 16, Bu. 16. 16 ditambah 2 pangkat 2, 20. Ditambah 2, 22 tambah 1 benar 23. Ya. Nah, sekarang B-nya berapa? B-nya sama dengan berapa? Tadi 17. 17 berapa tuh? Hah? 1. 1 terus 0 terus 0 lagi terus 1. Udah selesai. Nah, terus disuruh cari apa? M. Nah, berarti kamu tinggal ingin aja 1 M 1. 1. 1, benar. Terus 1 N 0, 0. Terus 1 N 0, 0. Terus 0. Terus 1. Nah, ini hasilnya. Berapa hasilnya? Sama 17. Iya benar, berarti 17. Ya. Berarti hasilnya adalah 17. Berarti 23 N berapa? 17 hasilnya 17. Ya. Nah, sekarang kalau OR. Kalau OR apa ya berarti hasilnya? Kita lihat dari atas sini ya. Kita lihat dari atas sini. 1 N 1 1 N 1. 1 OR 1. 1 OR 0, 1 OR 0, 0 OR 0, 0. Terus berapa tuh? Hah? Ya gitu? Oh ya sama ini ya? Nah itu hasilnya 23. Ya? Terus SOR ini. Yang SOR 1 SOR 1. Dia akan menghasilkan true jika salah satunya 1 atau true. Jadi ini hasilnya 0. Hah? Ini kan 1 sort 1 terus 1 sort 0. 1 terus 1 ini 1 sort 0 1 terus 0. 0. Berarti hasilnya berapa? Hah? 12. 0, 1, 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Itu ya?
Jadi 23 SOR 17 hasilnya 6. Nanti kamu buktiin di Python. Ini males yang pindah-pindah karena harus udah dipantek di Word. Terus ini apa tadi? Shift right. Berarti dia geser satu ke kanan. Nah, A itu berapa tadi? Ini kan A-nya itu kan iya. A-nya itu kan 1 0 1 1 1. Nah, dia geser satu digit ke kanan. Berarti dia membuang nilai yang di sebelah kanannya 1. Hah? Salah. Pokoknya yang di sebelah kanan kebuang 1. Kalau dia geser ke kiri, jadi misalnya gini, contoh lagi deh. Misalnya di sini ada 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ya. Nah ini kalau shift right 1 jadi berapa? Shift right 1 dia gesernya jadi 0-nya kebuang 1. Jadi 0, 0, 0, 1, sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Kan? Depannya jadi 3 kan? Kalau depan itu kan nggak ada nilainya ya. Nah belakangnya, jadi ini satunya geser terus gitu loh. Dibuang jadi yang sebelah kanannya kebuang kan? Dari kanan aja pokoknya kita buang dari kanan. Jadi kalau ya digit pertama ini, digit terakhir pertama. Ya. Nah, ini kalau geser lagi shift right 2 misalnya dari sini posisinya. Shift right 2 berarti kan dia 1 2. Nah, jadi tinggal berapa? 1 0 0. Ya. Tinggal 1 0 0 kan? Kirinya yang nambah 2 3 4 5 1 0 0. Nah, itu jadi geser. Hah? Ini kalau kayak gini kamu catat nih harusnya. Ini shift right 1. Ya. Terus ini shift right 2. Nih, shift right 2 dari yang mana? Dari yang ini nih. 1, dia geser lagi 1 2. Nah, jadi dia sini. Ya? Jelas? Nah, sekarang di sini mana dari soal? Ini ya. Hasil sama dengan A shift right 1. A-nya berapa? A-nya kan 23. Berarti kan ini kan? Geser 1 ke kanan. Jadi hasilnya sini 0 1 0 0 1. Jadi berapa itu? Hah? Ini ada 1 2 3, 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 ditambah 2 10. Ditambah 1 11. Nah, ini 11 berarti. Hasilnya 11. Berarti ini hasilnya berapa nih? 11. Ya, jelas? Yang di rumah nggak tahu nih, jelas yang di rumah nih? Kalau di rumah ada yang mau nanya, tanya ke teman kamu aja tuh, WA. Jadi yang teman kamu nyampein ke saya. Hah? Jelas ya? Nah, ini shift right ya. Nah, kalau shift left berarti tinggal sebaliknya. Sebaliknya berarti hasil sama dengan B shift left 2. Shift left 2.
B-nya berapa nih? 17. Berarti dia geser kemana? Geser ke kiri. Geser ke kiri itu artinya apa? Dia menambah 0 di belakang. Jadi yang kiri nggak dibuang ya. Jadi bertambah. Itu jadi gimana nih? B-nya di sini. B-nya kan 1 0 0 0 1, ya kan? Berarti dia ini misalnya kita kasih 2 ya. Jadi gimana? Jadi 1 0 0 0 1 0 0. Jadi hasilnya berapa? 1 2 3 4 5 6 2 pangkat 6 berapa? 68 ditambah ya berarti hasilnya 68. Itu. Jadi kalau kita lihat di situ itu berapa sih tadi? 17 deh. Ya. Nah ini hasil dibuktikan nih di patternnya ya, benar nggak? Nah, jadi kalau geser ke kiri itu kayaknya apa bertambah 02, berarti kan pangkatnya pangkatan ya, bertambah pangkatnya itu bertambah. Jadi 2 pangkat berapa tadi? 6 ya. Kalau sebelumnya kan sebelum shift left kan dia 17 ya. 17 itu kan 2 pangkat berapa? 1 2 3 4 tuh. 2 pangkat 4 kan, ini jadi 2 pangkat 6 ya. Jadi pertambahannya 2. Jadi kalau shift left-nya 2, berarti nanti pertambahannya gitu. 2 pangkat, kalau sebelumnya 4 berarti jadi 2 pangkat 6. Jadi karena dia bertambah puluhan kan dalam biner. Nah, kalau shift right dia malah dibagi, berarti kalau shift right itu dibagi 10 dalam biner ya. Kita bicaranya binernya. Karena nolnya terbuang kan, nolnya dibuang 1 tergantung pergeserannya. Nah itu untuk bitwise. Ya paham untuk bitwise? Bitwise berarti kalau bedanya dengan logika, kalau logika tadi kan hanya menghasilkan nilai boolean ya, true dan false kan akhirnya, nilai akhirnya. Nah sedangkan untuk bitwise itu menghasilkan nilai akhir berupa angka juga. Ya. Nah itu operator. Sebenarnya berapa? Yang masih lama ya. Nah itu untuk operator. Kalau operator sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke input. Sedikit lagi kok. Input di sini yaitu fungsinya untuk meminta data, ya. Data tentunya akan diolah atau dioperasikan di dalam program. Nah di sini pembahasan fokus kedua block kita yaitu fungsi input dan fungsi print. Nah, sebenarnya print itu untuk apa? Untuk menampilkan ya, untuk output. Nah sekarang selama ini kan kita kalau bikin program misalnya langsung ya panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah berarti ini kan program ini untuk menghitung apa? Luas persegi panjang dengan datanya panjang 10, lebar 5. Nah kalau kita berubah data, kita harus merubah program juga kan? Bongkar program lagi ya. Nah, jadi programnya seperti ini kan tidak efisien ya. Jadi kalau data berubah,
kita bongkar program lagi ya. Nah, jadi lebih baik kita gunakan perintah input. Jadi dia akan mengoperasikan sesuai data yang diinput oleh usernya ya. Jadi ya gimana nih? Untuk input kita gunakan apa kemarin? Udah belum? Cout ya. Untuk output kita gunakan cout. Berarti untuk memasukkan data kita gunakan coin. Contohnya ini, nama sama dengan itu kalau untuk menulis ya, untuk memasukkan ke variabel. Nah sekarang contoh untuk meminta data dari user saat program dijalankan, kita gunakan perintah input. Nah, kemudian ini untuk printnya, ya. Nah, jadi nanti kalau dijalankan gimana nih program ini? Ini nggak ada C-nya, harusnya ada C-nya nih. Type nama, oh ya udah. Nama print, nah halo, namanya siapa? Selamat datang ya. Kemudian, nah sekarang bedanya di Python karena kita tidak deklarasi variabel, setiap data yang diinput itu nilainya menjadi string, ya. Jadi meskipun kamu masukin angka, dia tipenya menjadi string. Jadi kalau langsung dikaliin itu nggak akan jalan. Jadi untuk di sini untuk membuktikannya dia menggunakan type nih. Print variabel bertipe data type. Nah, hasilnya yaitu string str. Karena dia kan inputnya udah. Kalau ini udah pasti ya. Input nama sama dengan input masukkan nama Anda. Udah pasti dia ketik udah, maka kalau kita type periksa tipenya, hasilnya adalah str. Nah sekarang kalau kita coba dengan ini, panjang sama dengan input masukkan panjang, lebar sama dengan input masukkan lebar, print luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini akan terjadi kesalahan. Kenapa? Karena dia string 10 dan 5 yang diinput akan dianggap sebagai string. Nah ini dia kan error ya. Nah, untuk itu dia harus dikonversi dulu, menjadi integer misalnya. Nah ini menggunakan fungsi in. Nah jadi programnya jadi gini. Oh ini masih type 10, ini programnya jadi gini nih. Print kalkulator luas panjang sama dengan input masukkan panjang, lebar sama dengan input masukkan lebar, print luas. Nah ini dikonversi dulu dengan fungsi in panjang dikali in lebar, baru dia mau. Nah kemudian untuk print. Nah kalau print berarti untuk output ya. Kalau yang udah dikenal kan ini ya, print selamat pagi gitu ya. Kemudian print selamat pagi Budi. Ya hasilnya ini ya udah tahu ya. Kemudian nah ini penggunaan yang pertama. Di sini kita bisa menggunakan separator. Nih, contohnya ini. Print Andi, Budi, Tasya, Lala. Hasilnya kan seperti ini ya. Nah, misalnya kita ingin menggunakan separator antara Andi dan Budi, Budi dan Tasya, Tasya dan Lala. Misalnya dengan tanda seperti ini nih. Kita bisa pakai di terakhir ini, set sama dengan
Ya, set sama dengan terus apa yang mau kamu selipin di antara setiap itemnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi setiap item ke item berikutnya akan diselipkan ini yang ada di set. Terus yang bentuk ke berikutnya di sini ini untuk pindah baris sih. Kalau yang sudah sering kita gunakan kan di sini untuk pindah baris seperti ini ya. Untuk pindah baris seperti ini. Terus di sini kita juga bisa gunakan seperti ini. Ini untuk kasih jarak ya. Kalau ini untuk kasih jarak. Kalau ini kan ini otomatis dia pindah baris ya. Kalau kita kasih ini dia di sini akan lengkap satu baris ya. Kalau di bawahnya kita kasih ini. Nah, kalau kita mau print satu-satu tapi dia mau nyambung ke kanan, ini pakai ini. N sama dengan nih blanknya. Diatur aja, maka hasilnya seperti ini, dia nyambung ke kanan. Nah, ini kalau digabung penggunaan N dan separatornya. Jadi 1, 2, 3 setnya bintang, ya separatornya bintang, berarti antara 1, 2, 3 itu ada bintang, kemudian di N-nya itu ada ini. Udah begini hasilnya jadinya. Ya, si bintang ini hasil dari mana? Hasil dari ini. Ini hasil dari mana? Hasil dari ini. Ini kalau begini ya hasilnya. Kalau saya kan di rumah pakai komputer yang berbeda, tampilannya nggak gini ya. Di laptop ini buat berapa sih nih? Jadi begini yang tampil. Jadi satu ini separatornya ini, nih. Ini terakhir hasilnya ini. Nah, ini kalau kita mau memformat menggunakan fungsi format. Jadi dot format ya, pakai titik format. Ini contohnya nih, A sama dengan 5, B sama dengan 3. Terus print, ini variabelnya berarti A. Ini kan cara yang biasa kita gunakan ya, variabel A, terus ini string, ini variabel, ini string, ini ekspresi. Maka hasilnya 5 plus 3 sama 8. Nah, kalau pakai format, kita bisa tulisnya seperti ini. Kita menginginkan kan bentuknya ini ya, A itu dilambangkan ini himpunan kosong, B ini, C-nya ini. Ekspresi yang ketiga ini. Nah, ini plus sama dengan, ya, jadi ini diapit tanda kutip. Dot format, nah berarti parameternya yaitu A, B, dan A plus B. Berarti A di sini akan menempati ini. B akan menempati yang ini. Hasil ekspresi ini akan menempati ini. Hasilnya sama tuh. Terserah kamu lebih mudah mana. Terus sekarang misalnya di sini contoh deh. Misalnya beli sama dengan 3, harga sama dengan 10.000. Terus harga berapa? Barang terus print
mau harga 3 buku sama dengan 10.000. Pakai cara yang ini. Jadi gimana? Harga 3 buku sama dengan 10.000. Berarti? Harga tiganya apa? Beli kan, jadi gunakan kurung tuh rawa. Terus buku kan apa? Barang kan, BRG kan? Berarti terus harga 3 buku sama dengan misalnya RP terus tutup dulu, titik, format apa? Beli sama ARG kan belinya kan 3, harga 3. Terus ini apa? Ya beli kan? Harga gimana sih? Salah kan? Harga 3 BRG. Terus ARG dikali ya. Nah, jadi nulisnya seperti ini ya. Ini beli akan menempati di sini, berarti harga 3 barang menempati di sini, harga 3 buku sama dengan 3 kali 10.000 menempati di sini. Jadi harga 3 buku sama dengan Rp 30.000. Ya. Ya. Udah ya? Satu lagi. Apa sih? Dengan format dengan indeks. Kita bisa menggunakan indeksnya. Jadi contohnya di sini print 0 dan 0 format Huda Budi ya. Nah di sini kita Huda dan Budi ini kan berarti sama aja dengan list ya atau sequence ya. Nah dia itu mempunyai indeks. Jadi Hudanya 0, Budinya 1. Jadi di sini kita bisa tuliskan print 1 dan 0. Format Huda Budi. Jadi si Huda akan menempati si Budi akan menempati di sini. Si Huda akan menempati di sini. Berarti Budi dan Huda. Kalau ini kan Huda dan Budi, ya. Jadi ini kita bisa gunakan indeksnya. Indeksnya. Nih kita pakai indeksnya nih. Indeksnya. Jadi kalau kita mau balik kita nggak usah nuker ini, kita tinggal panggil indeksnya aja. Jadi setiap sequence di sini dia selalu mempunyai indeks. Dimulai dari 0. Ya. Jadi ini kan 0, Huda itu indeksnya 0, Budi indeksnya 1. Jadi di sini kalau digunakan 1, 0, berarti si Budi akan menempati ini format yang di sini, template yang di sini, si Huda akan menempati yang di sini. Jadi Budi dan Huda. Oh, ini format dengan kunci. Print halo, nama depan, nama belakang, format, dot, titiknya jangan ketinggalan ya. Titik format, nama depan sama ini lebih jelas, dijelaskan lagi ya. Ini nama depannya Agus, nama belakangnya Priyono.
Jadi halo Agus Priyono. Prin, halo. Nama depan, nama belakang, format sama sih, cuman ini penulisannya aja biar nggak kepanjangan. Tips kalau kode ya, panjang samping, kita bisa memutus ya kalau biar nggak kepanjangan. Formatnya taruh belakang ya. Cuman kamu harus perhatikan indennya ya, indentasinya. Di sini kan di Python itu kan mengenal indentasi ya. Jadi kalau menyambung, memutus kalimat, kita jangan rata kiri ya. Jadi bedakan tabnya atau indennya nih, seperti ini. Jadi formatnya kita sambung, tapi perhatikan indennya sama nih. Untuk format, kalau ini ada banyak lagi parameternya, kita bisa taruh lagi di bawah, perhatikan indennya lagi. Jadi harus masuk lagi ke sini. Ya, itu aja untuk tips agar penulisannya tidak terlalu panjang. Ya, sudah ini untuk hari ini. Cukup sekian. Tidak ada pertanyaan? Ya. Kayaknya enakan di rumah ya, ternyata enakan dari. Untuk saya ya, atau kalian ribet ya. Kalau harus belum lagi bolak-balik kalau mau nyoba ke ini kan tadi harus balik dulu ya. Nah ini berarti harus stop sharing. Terus kalau mau itu berarti pindah lagi kan ya, harus buka lagi dulu ininya apa Python-nya ya. Jadi deh sekarang berarti kalau tidak ada pertanyaan nanti ini saya kirim materinya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Udah? Jadi gimana pesannya? Hah? Dingin. Jadi lapar ya? Iya, dingin jadi lapar. Ya udah deh, berarti. Jadi untuk yang di rumah cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.